Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puspita Anggreni, NPM 2121010145. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 10, yaitu tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, Al-Farabi. Al-Farabi adalah seorang ilmuwan dan filsuf muslim yang berasal dari Farad, Turkistan. Dalam beberapa sumber, ia bernama lengkap Abu Nas Muhammad bin Uzallah bin Tarkan Al-Farabi, namun lebih dikenal dengan singkat Abu Nas Al-Farabi atau hanya Al-Farabi, di mana dari nama inilah ia terkenal sebagai Al-Farabius di dunia Latin Barat. Yang kedua, Ibnu Sina. Filosof lain yang terkenal adalah Ibnu Sina. Selain sebagai seorang filosof, ia dikenal sebagai seorang dokter dan penyair. Ibnu Sina di Barat terkenal sebagai Avicenna, adalah seorang muslim Mu'tazilah polimat yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulis, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini. Yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat dan 4 judul dalam bidang pengobatan. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Kharami, adalah seorang sejarawan muslim dari Tusina dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu histografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Lelaki yang lahir Tusina ini pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 20 Mei 1330 Masehi ini terkenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak dini sebagai ahli politik Islam. Ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Pemikiran mereka terhadap perkembangan filsafat hukum Islam. Yang pertama, Ibnu Sina. Di antara pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat emanasi atau al-faid. Filsafat emanasi atau al-faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini mewujud karena limpahan dari Yang Maha Kuasa. Ibnu Sina menjelaskan ini, yaitu bagaimana terjadinya yang banyak yang bersifat materi berasal dari Allah yang imateri dan maha sempurna. Dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah penciptaan alam, melainkan ia adalah penggerak pertama. Yang kedua, filsafat jiwa atau an-nafs. Pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa. Kata jiwa dalam Al-Quran dan hadis diistilahkan dengan al-nafs atau al-ruh, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Shad ayat 71-72. Kemudian Al-Isra ayat 58, Al-Fajr ayat 27-30. Jiwa manusia sebagaimana jiwa-jiwa lain dan segala apa yang terdapat di dalam rembulan pemancar dari akal ke-10. Yang kedua, Al-Farabi. Di antara pemikiran Al-Farabi yang terpenting adalah yang pertama, filsafat metafisika. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua muslim percaya bahwa semua wujud yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila dikejar pada pernyataan yang paling mendasar tentang di mana dan bagaimana prosesnya Tuhan yang Maha Tunggal itu menciptakan jagat raya menjadi beragam, karena hal ihwal penciptaan secara detail tidak pernah dikupas secara elaboratif oleh Al-Quran maupun hadis. Karena kita tahu bahwa Al-Quran memuat hal-hal yang bersifat pokok dan global saja. Bagi filosof, memandang proses penciptaan semesta tidak cukup puas dan sekedar kata percaya, dan akhirnya berpikir mencari rujukan karya-karya filosof Yunani sebagai tangga bantu dan sarana untuk menjawab secara rinci dan logis serta sistematis. Yang kedua, hubungan akal
wahyu dan konsep kenabian. Akal dalam pemikiran filsafat Al-Farabi menempati tempat istimewa sebagai pangkal epistemologinya, termasuk filsafat metafisika yang berhubung dengan penciptaan. Konsep akal ini erat kaitannya dengan teori kenabian, di mana akal nabi mampu berhubung dengan akal keseluruh untuk mendapatkan gambaran ada dari abstrak berupa pengetahuan. Secara garis besarnya, akal menurut Al-Farabi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama akal praktis yang berfungsi menyelesaikan hal teknis dan keterampilan. Yang kedua, akal teoritis yang membantu jiwa mendapatkan inspirasi atau ilham. Yang terakhir adalah Ibnu Khaldun. Dalam ranah metafisika, Ibnu Khaldun memakai dua teori, yaitu teori tarikal al-hudud dan tarikal income. Kedua teori ini dipakai di kalangan ahli kalam untuk membuktikan adanya Allah. Terkait tentang adanya Tuhan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa apa saja yang ada dunia yang diciptakan ini, baik berupa benda, perbuatan, atau dari manusia atau binatang, menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahului yang membawa semua itu pada wujud. Dan sebaliknya, setiap satu dari sebab-sebab itu adalah suatu kejadian yang menunjukkan adanya sebab-sebab yang mendahulinya. Sekian materi dari kelompok 10. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.